Bab 1 menggambar flora, fauna, dan alam benda. Gambar adalah bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menggambar bisa dengan imajinasi, bisa juga dengan objek. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek pada bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Berikut perbedaan gambar simetris dengan asimetris. Tahapan saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam putih atau berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Kegiatan menggambar merupakan induk atau dasar dari karya seni rupa. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, menggunakan media 2 dimensi atau 3 dimensi. Menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Menggambar alam benda disebut menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbuat dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggambar bentuk. Yang pertama, proporsi benda yang akan digambar. Kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. 5. Penggunaan latar belakang atau background. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah menggambar bunga kamboja. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Selanjutnya, gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Dan selanjutnya, berilah warna pada bentuk asli bunga seperti pada gambar berikut. Contoh kedua adalah langkah menggambar bunga mawar. Langkah pertama, gambarlah objek secara garis besar. Kemudian yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai arah melingkar bunga. Dan yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup seperti pada gambar berikut ini. Teknik menggambar fauna. Menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Berikut contoh langkah-langkah menggambar itik. Pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Yang kedua, tambahkan bentuk kepala, leher, dan ekor. Yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik.
Contoh selanjutnya, langkah-langkah menggambar piring dan cangkir. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Alat dan media gambar. Yang pertama, pensil. Pensil ada dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Yang kedua, pensil warna memiliki variasi warna banyak, menghasilkan warna lembut, berfungsi mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah terang atau sebaliknya. 3. Krayon. Ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Ada yang berbahan lunak dan berbahan keras. Krayon berbahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan menimbulkan kesan lembut ataupun cerah. 4. Pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat, umumnya berupa arsiran. Yang kelima, kertas gambar. Menggambar membutuhkan kertas berwarna netral, yaitu putih, abu-abu, atau coklat. Dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, contohnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar seperti kertas karton.